Ditutup dengan pembacaan tahlil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Qala Syekhul Mubarak ta'ala fa'ala Allah bi'adami fi daraini. Al-hadits sabi', hadis yang ke-7 ya. Yang mana dalam kitab ini terdiri daripada 40 hadis dan di dalamnya ada hikayat-hikayat. Ya, kemarin sudah habis tuh ya masalah keutamaan la ilaha illallah ya. An Abdus Samad bin qala sami'tu anna Wahab bin Manbih radhiyallahu ta'ala anhu yaqul ya. Diriwayatkan daripada hadis ini Abdus Samad ya. Sami'tu anna Wahab bin Manbih radhiyallahu ta'ala anhu yaqul ya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Wahab bin Manbih radhiyallahu ta'ala anhu, amin ya. Yaqulu qara'tu fi akhir Zabur Daud salawatullah alaihi salatin satara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Wahab bin Manbih ya, kata beliau, aku membaca di dalam kitab Zabur ya, Nabi Daud salawatullah alaihi ya, Thalathina satran, 30 garis ya. Di dalam kitab Zabur itu tertulis ya. Jadi kitab-kitab yang dulu-dulunya itu sebenarnya banyak diubah oleh orang-orang umat-umat terdahulu, kayak Injil ya, Zabur, Taurat. Itu kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada nabi-nabi, yang aslinya itu sebenarnya bagus ya, aslinya itu murni dari Allah, cuman karena kepentingan manusia akhirnya diubah ya. Nah, dalam kitab kepentingan orang-orang yang mengambil kepentingan daripada itu, dibilangnya ini daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus sedekah sama orang ya yang urus agama misalnya, akhirnya dia mendapatkan keuntungan daripada agama tersebut, seperti Injil begitu. Makanya itu orang-orang yang ada sedekah wajibnya istilahnya diberikan kepada gereja, diberikan kepada ustaz-ustaz ya yang ada di gereja, pendetanya lah istilahnya. Pendeta tuh besar-besar sekali gajinya tuh ya, kan gaji istilah itu dapat sedekah dari orang ya, kadang bajunya harganya puluhan juta ya, itu ada ceritanya tuh. Nah, itu kepentingan mereka ya, sedangkan agama Islam tidak seperti itu sejatinya ya. Nah, di dalam kitab Zaburnya Nabi Daud itu diceritakan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya, ya Daud, hal tadri ayyul mu'min haqqu ilayya an utila hayati. Allah berkata kepada Nabi Daud alaihissalam, wahai Daud, tahukah engkau siapa manusia yang aku suka, aku senang bahwa aku memberikan dia umur panjang ya. Tahu tak Nabi Daud, kata Allah,
siapa manusia yang beriman kepadaku yang aku pengen umurnya panjang. Maka kata Nabi Daud alaihissalam, qala la, ya, aku dah tahu ya Allah. Dia bilang tidak tahu. Qala alladhi idza qala la ilaha illallah insyara jaddur ta'ala mafasiruhu fa inni akrahu lahu bidzalikal maut kama yakrahul walad liwalidihi. Orang yang aku pengen panjangkan umurnya adalah mereka yang apabila mengucapkan la ilaha illallah, ya, maka bergetar, ya, kulitnya dan bergetar juga sendiannya. Nah, ini makam tinggi sudah di bangsa. Ketika sudah dikir la ilaha illallah, ya, itu semua badan itu persendiannya, ya, bulu-bulunya, ya, merinding semuanya. Itu orang yang sudah makom kepada yang Allah cinta kepadanya. Ya. Orang-orang thariqah yang sudah sampai ke situ, ya. Nah, itu mantap tuh. Kalau kita nonton macam-macam film-film dulu kan, modal zikir dia bisa terbang gitu. Tak terasa lagi, ya. Kenapa tadi? Karena tadi asyik dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang seperti ini kata Allah, ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, bergetar persendiannya, ya, dan kulit-kulitnya, itu aku benci untuk mencabut nyawanya sebagaimana orang tua yang tidak suka ketika anaknya meninggal dunia. Jadi sayangnya Allah kepada orang seperti itu seperti sayangnya orang tua kepada anak. Tak mau dicabut nyawanya. Kenapa? Karena sayang tadi dengan anak. Walakinna labudda lahu minhu, tetapinya tidak boleh begitu. Artinya harus aku tetap cabut nyawanya, ya. Mau tidak mau aku harus mencabut nyawa. Inni uridu an, ya, asarrahu fi dari siwa hadidar fa inna na'imiha bala, ya, wa raha'uha shiddah wa fiha aduun la ya'lunakum khabalan yajri minkum kama jaritam. Ya, sesungguhnya aku ingin memindahkan dia daripada negeri ini daripada ke negeri yang lain. Kenapa? Karena dunia ini nikmatnya adalah bala. Kata Allah, aku mau tak mau harus mencabut nyawanya supaya dia bisa berpindah ke negeri, ya, dunia, yakni pindah ke negeri lain, yakni akhirat. Kenapa? Karena di dunia ini nikmatnya itu bala, ya. Jadi kita nikmat kita itu sebenarnya bala di dunia ini. Punya motor, nikmat punya motor, ya. Tapi itu bala sebenarnya, ya kan? Biasanya tidak punya motor di rumah aja, ya kan? Sekali punya motor jalannya kemana-mana sudah, ya. Main ke kafe, ya, cuci mata kata kawan, ya. Cuci mata pakai air, ini lain pula cuci mata. Ya. Kamu sama kawan nongkrong di mana gitu dah, ya. Itu karena banyak amannya tadi bala. Punya HP begitu juga. Awalnya budak punya HP rajin pergi ke masjid, rajin buka pelajaran, rajin kerja bersama dan sebagainya, ya tak? Tugas dan sebagainya. Ini sudah punya HP, ya.
ngepus sama-sama udah ada kawan, mabar jadi gak ada kawan, lupa lagi sudah belajar dari itu, ya. Karena nikmatnya banyak. Tapi sebaik-baiknya orang itu ketika diberikan nikmat dia bersyukur, ya. Nikmat yang kita diberi HP, kita tak ada maksiat, ya walaupun scroll misalnya asing lah ya, gimana apa gitu kan, tapi tak ada maksiat, itu lebih bagus ya ketimbang kita, ya. Jadi mengalihkan kemaksiatan kita dengan hal-hal yang biasa itu kalau kita niatkan supaya jangan ya maksiat maka pahala. Contoh misalnya, ya kan, main game itu tidak apa-apa selama tidak mengganggu waktu sholat, kewajiban kita kepada Allah. Ya. Nah, kalau main Zeus boleh tidak? Tak boleh. Tak boleh. Ya. Kalau punya HP main itu tuh, sudahlah kalau gini aku bahagia deh. Sudahlah aku main game aja lah untuk mengalihkan, jangan sampai main yang kayak gitu. Ya. Jadi niatnya tadi supaya main yang lain, maka dapat pahala karena menghindari kemaksiatan. Jadi pandai-pandailah kita mencari ya jalan untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena nikmatnya itu dunia adalah bala. Ya. Dan semuanya itu menipu daya. Dan kayak ceritanya sahabat Rasulullah itu yang kemarin kita ceritakan, beliau itu dalam keadaan miskin. Ketika dianya sembahyang sholat maghrib ditinggal Rasulullah, tiba-tiba keluar sendiri, ya tak sempat baca wirid sama Rasulullah, diperhatikan Rasulullah, ya gesit Rasulullah tengoknya, akhirnya dipanggil. Kenapa? Kata Rasulullah, setelah sholat kau tak ada lagi pernah wirid wiridan. Katanya ya Rasulullah, aku ini orang miskin, kalau aku sembahyang ini cuma punya sarung satu nih aku gunakan, ya kalau aku balik ke rumah nanti digunakan istri aku, sholat maghrib ini waktunya sedikit, takutnya habis. Akhirnya aku cepat-cepat balik ke rumah. Ya Rasulullah, doakan aku jadi orang kaya. Akhirnya Rasulullah tak mau, engkau tak akan sanggup. Dia didoakan lagi, ya Rasulullah tolonglah doakan aku tak sanggup. Akhirnya 3 kali kata Rasulullah, ini bukan kemauan aku, ini kemauan engkau. Didoakan Rasulullah jadi orang kaya. Akhirnya jadi orang kaya, punya kambing lebih memenuhi lembah, sehingga sholat berjamaah tak pernah timbul lagi, sholat Jumat tak bertemu lagi. Nah, akhirnya sibuk dengan hartanya. Ya. Jadi nikmatnya itu adalah bala, ya. Dunia ini nikmatnya adalah bala. Ustaz masih muda, Ustaz. Nah, itu bala itu sudah tuh, ya. Masih mau menikmati dunia. Ada masanya nanti kita ketika sudah lewat di masa-masa yang seperti kalian, ya. Ketika itu nanti sudah umur 20, 30-an itu kupikir, untunglah dulu aku ikut majelisan, ya untunglah aku dulu ikut belajar, untunglah aku dulu ikut tak ada pergaulan yang tidak bagus. Itu nanti ada. Kalau sekarang kadang kita mikir, aduh ruginya masih muda harus menikmati itu. Tapi nanti kalau suatu ada rasanya kita alhamdulillah, ya tak ikut pergaulan yang tidak baik. Dan juga kata Allah, di dalam dunia ini ada musuh, ya, yang selalu mengintai engkau, yang dianya berjalan daripada saluran-saluran darah engkau, yakni syaitan. Syaitan itu dianya bisa masuk ke dalam aliran darah-darah kita. Makanya kalau kadang marah itu, ya, rasa hilang kendali, itu setan sudah menguasai itu. Dicagil sama kawan, akhirnya marah, yuk bubut tinju, ya, itu mulai kemasukan setan tuh, ya.
Karena setan tuh kalau orang marah paling mudah masuk ke dalam kalamnya. Juga setan tuh paling mudah masuk ketika orang itu merasa sedih. Ya. Jadi kamu kalau ikut pramuka itu jangan banyak sedihnya. Ya. Jadi pojok-pojok ujung kerasuan. Nah, kerasuan ya. Jangan banyak lapar, bawa senang ya. Bawa senang. Sedih dan marah ya, itu bisa membuat kita menjadi orang yang putus asa sebab kemasukan daripada darah-darah kita. Nah, min ajli dzalika ajjaltu awliya'i ilal jannah. Karena sebab demikian itulah aku percepat kekasih-kekasihku untuk masuk ke dalam surga. Makanya orang kata bilang tuh orang baik cepat meninggal dunia. Ya memang begitu memang. Sunnatullah ya. Kalau orang yang baik tuh cepat meninggal dunia. Ya. Kita ingat dulu punya kawan kita anak majelis ya, arwah Gusti dulu ya. Termasuk beliau ini orang yang paling aktif di majelis kalau Ustaz ini. Menjadi penyatu antara yang abang sama ayah yang adik ya. Dulu majelis kita ramai rombongan Abang Wahidi ini kan ya, kawan-kawan besar itu penyatunya Bang Gusti tadi ya, antara besar dan kan. Tapi Allah lebih sayang kepadanya ya, cepat diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka sempat majelis kita ini sepi, alhamdulillah Islam boleh ramai lagi ya. Dulu sampai 2, 3, ada yang 2 cuma Bang Manu sama Bang Fikri cuma ya, ada yang begitu kemarin ya. Tapi nanti kita istiqomah, mudah-mudahan Allah kirimkan kawan-kawan yang lainnya seperti malam ini kan. Alhamdulillah. Nah, karena demikian itulah aku percepat kata Allah supaya pindah ke dalam surga. Laula dzalika lama mata Adam waladahu hatta yadfa fisur. Kalau tidak demikian, ya takkan meninggal dunia Nabi Adam sama keturunannya sampai nanti ditiupkan sangka kan. Nah, jadi Allah mencabut nyawa kekasih-kekasihnya yang dicintainya, yang sejatinya Allah pengen ia panjangkan umurnya ya, supaya apa? Cepat menuju negeri yang betul-betul kebahagiaannya hakiki, kenikmatannya hakiki, semuanya adalah hakiki, tidak ada tipu daya. Dari dunia yang ini tipu daya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Tidaklah kehidupan dunia ini kesenangannya hanya menipu daya ya, banyak menyesatkan kita ya. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan untuk menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Wa bihadzal isnad riwayat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bis-shawab.